Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pemikiran Machiavelli dan bagaimana nasihat-nasihatnya dapat diterapkan dalam konteks politik suatu negara. Diskusi ini akan dibawakan secara bergantian oleh teman-teman saya sesuai dengan perannya masing-masing. Pertama-tama, saya akan mempersilahkan Kak Ria untuk menjelaskan siapa sebenarnya Machiavelli dan apa ajarannya. Silahkan Kak Ria. Halo teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ria akan menjelaskan siapa Machiavelli dan apa ajarannya. Berdasarkan sumber Encyclopedia Britannica, Niccolo Machiavelli lahir di Florence, Italia pada tanggal 3 Mei 1469 dan wafat 21 Juni 1527. Machiavelli merupakan seorang filsuf politik dan negarawan dari Italia era Renaissance. Ia pernah menjabat sebagai diplomat serta sekretaris di Republik Florence. Kemudian dia diasingkan ketika Medici, seorang penguasa perbankan, menguasai Florence di masa itu. Kemudian ajaran yang paling terkenal yaitu berasal dari bukunya yaitu The Prince, The Second of Principle, di mana merupakan panduan praktis untuk penguasa, terutama penguasa-penguasa muda untuk berkuasa, cara memperoleh, memperluas, dan juga mempertahankan kekuasaan. Machiavelli juga menekankan bahwa moralitas tradisional bisa dikesampingkan demi kekuasaan dan stabilitas negara. Prinsip tentang ajaran Machiavelli yang paling terkenal ada 3 poin. Yang pertama, jika harus memilih, menghalalkan segala cara dan ditakuti itu lebih baik daripada dicintai oleh rakyatnya. Yang kedua, penguasa itu harus memiliki virtue, yaitu kualitas yang tegas, adaptif, dan berani mengambil keputusan. Dan yang terakhir yaitu, ia menyarankan untuk menjaga citra sebagai pemimpin yang baik, meskipun bertindak licik di balik layar. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Karya. Selanjutnya, Cici akan membacakan dua nasihat pertama menurut pandangan Machiavelli. Silahkan Kak Cici. Oke, baik. Terima kasih, Devina. Jadi, kalau kita tarik ke cara berpikir Mas Pel ini, dia pasti bakal bilang, pemimpin Nauru jangan gampang banget kasih kendali fosfat ke asing, harus berani pegang kendali penuh, karena kekuatan negara itu ada di sumber dayanya. Jadi, kalau semua dilepas keluar, ya otomatis negara jadi lemah dan gampang dikendalikan. Lalu, kalau kita lihat dari sisi lain, Mas Feli juga tidak akan setuju kalau pemimpin cuma puas dengan masa kaya mendadak. Dia bilang pemimpin yang bijak itu mikirnya jangka panjang. Jadi ketika GDP lagi tinggi, harusnya uang itu dipakai untuk bangun fondasi ekonomi lain seperti pendidikan, teknologi, atau pertanian supaya ketika fosfat habis, negara tidak langsung jatuh miskin. Intinya jangan terjebak dengan pertumbuhan semu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Kak Cici. Berikutnya, saya persilahkan teman kami, Lintang, untuk menyampaikan tiga nasihat berikutnya. Silahkan Lintang. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tiga nasihat lain menurut pandangan Machiavelli kepada Presiden Nauru. Nasihat ini menekankan pentingnya strategi pengelolaan ekonomi serta citra pemimpin yang kuat. Nasihat ketiga adalah membangun aliansi strategi dengan negara-negara lain. Bagi Nauru yang kecil, dukungan eksternal sangat penting agar tetap bisa bertahan di situasi yang sulit. Yang keempat, mengelola sumber daya ekonomi secara cerdas termasuk mencari peluang baru agar rakyat tetap sejahtera meskipun sumber daya alamnya yang terbatas. Yang kelima, menjaga citra kepemimpinan yang kuat dan dihormati. Karena menurut Machiavelli sendiri, lebih baik seorang pemimpin ditakuti sekaligus dihormati daripada dianggap lemah. Nah, itu aja 3 tambahan nasihat menurut pandangan Machiavelli kepada Presiden Nauru. Semoga poin-poin ini bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang teori Machiavelli itu sendiri dapat diterapkan dalam konteks negara kecil seperti Nauru. Terima kasih. Terima kasih Lintang. Berikutnya, Christine akan menyampaikan alasan politik penaklukan. Silahkan Christine. Politik penaklukan relevan bagi Nauru karena menjelaskan akar krisis ekonomi dan politiknya. Sejak era kolonial, fosfat dieksploitasi tanpa pembangunan kapasitas lokal. Setelah merdeka, Nauru gagal diversifikasi ekonomi dan tetap bergantung pada Australia, termasuk lewat kerjasama kontroversial seperti pusat detensi migran
Upaya seperti perbankan lepas pantai dan dana investasi negara pun gagal akibat lemahnya regulasi dan korupsi. Ini menunjukkan bahwa penaklukan menunjukkannya bukan sekadar sejarah, tapi pola berulang yang membentuk ketergantungan dan kegagalan pembangunan hingga kini. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih, Christine. Selanjutnya akan disampaikan oleh Shaula. Silahkan, Shaula. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, politik penaklukan juga punya banyak sisi gelapnya loh. Misalnya kalau pemerintah terlalu menekan oposisi, demokrasi bisa runtuh dan hukum jadi tidak lagi transparan. Terus dunia internasional juga bisa bereaksi, negara donor atau mitra sahabat bisa jadi malah mengkritik atau bahkan menjauh. Nah, kalau Nauru terlalu keras di dalam negeri, bisa-bisa hubungan diplomatik rusak dan investor asing ogah masuk. Belum lagi kalau fokusnya cuma mempertahankan kekuasaan, pembangunan ekonomi, lingkungan, sama sosial bisa terabaikan. Padahal Nauru sendiri masih bergantung banget sama bantuan luar negeri. Kalau itu terjadi, justru rakyat yang paling dirugikan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih, Shaula. Terakhir, saya akan persilahkan ke Arik untuk menyampaikan kesimpulan sekaligus menutup diskusi kita hari ini. Silahkan, Kak Arik. Baik, terima kasih teman-teman semua. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi ini. Oke, melihat dari pemikiran Machiavelli, dia negasin kalau pemimpin Nauru harus menjaga kendali atas sumber daya alam, bukan cuma mencari keuntungan sesaat, tapi membangun dasar ekonomi jangka panjang melalui pendidikan, teknologi, dan sektor lain. Nah, kerjasama dengan negara lain, pengelolaan ekonomi yang bijak, dan citra kepemimpinan yang kuat itu juga penting banget. Walaupun politik penaklukan bisa menjelaskan krisis Nauru, tetapi penerapan yang berlebihan itu berisiko merusak demokrasi dan membuka peluang untuk korupsi. Karena itu, jalan terbaik untuk Nauru adalah menjaga kedaulatan sekaligus memperkuat institusi dan kesejahteraan rakyat agar lebih mandiri. Nah, segitu saja diskusi dari kami, kelompok J, mata kuliah Sejarah dan Masyarakat tentang analisis pandangan Machiavelli dan aplikasinya pada kasus Republik Nauru. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih semuanya.